Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renieka Putri, NIM 1821-2001, Prodi D3 Kebidanan Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Baiklah, di sini saya akan memperagakan praktek dari tugas yang diberikan. Selanjutnya itu alat-alatnya ada TTV, tensimeter, stetoskop, termometer, dan jam tangan. Kedua, bak instrumen. Ketiga, kasa steril. Handscoon 2 pasang, kom kecil, betadin, kom tempas kapas cebok, kom tempat air DTT, nirbecken, panton payudara, dan panton perineum. Poin pertama yaitu menyambut ibu dan memperkenalkan diri dengan senyuman dan ramah. Dan poin kedua yaitu mempersilakan ibu duduk dan menanyakan biodata identitas ibu tersebut. Saya Bidan Nani yang bertugas pada pagi hari ini. Baiklah Ibu, nama Ibu siapa ya Bu? Dona, Bu. Dona. Umur Ibu? 25 tahun, Bu. 25 tahun. Poin ketiga yaitu menanyakan keluhan dan apa yang dirasakan ibu. Tanyakan semua keluhan yang dirasakan ibu, baik fisik maupun psikologis ibu. Ibu, apakah ada keluhan? Hanya ingin melakukan kontrol luka keinginan saja, Bu. Poin keempat yaitu menanyakan tentang riwayat persalinannya, seperti siapa yang menolong, di mana ia melahirkan, komplikasi selama hamil dan persalinan, dan jenis persalinannya, dan lain-lain. Riwayat persalinan Ibu dengan siapa sebelumnya Bu? Apakah dengan dukun atau di rumah sakit atau dengan bidan? Dengan bidan, Bu. Bidan. Kelima yaitu menanyakan apakah ibu mengkonsumsi zat besi dan obat-obat lainnya, seperti bidan memberikan suplemen penambah darah, apakah ibu meminumnya atau tidak, dan obat-obat lainnya seperti jamu-jamuan. Apakah Ibu mengkonsumsi zat besi atau obat-obat lainnya Bu? Ada, Bu, vitamin. Apakah Keenam yaitu menanyakan riwayat kesehatan ibu dan keluarga, seperti menanyakan riwayat kesehatan ibu selama hamil dan melahirkan, riwayat kesehatan keluarga khususnya penyakit keturunannya. Apakah Ibu ada riwayat kesehatan selama hamil atau melahirkan Bu? Tidak ada, Bu. Keluarganya ada penyakit? Tidak ada, Bu. Yang ketujuh yaitu menanyakan pola kebutuhan sehari-hari seperti nutrisi, berapa kali ibu makan sehari, jenis yang dimakan, dan keluhannya. Kedua yaitu eliminasi, BAK dan BAB-nya, frekuensi, warna, jumlah, dan keluhan. Ketiga yaitu aktivitas, mobilisasi, pekerjaan dan senam nifas atau olahraga. Keempat yaitu istirahat, lama tidur siang, dan tidur malam, dan serta keluhan. Kelima yaitu personal hygiene-nya, berapa kali mandi atau keramas, dan ganti pembalut. Saya akan menanyakan pola kehidupan sehari-hari. Berapa kali Ibu makan Bu? 3 kali, Bu. 3 kali. BAK-nya berapa kali dalam sehari Bu? 5 sampai 6 kali, Bu. Kalau BAB-nya Bu? 1 kali, Bu. Apakah Ibu ada aktivitas lainnya? Hanya mengurus rumah tangga, Bu. Istirahat Ibu berapa jam Bu? Dan Kalau siang 2 jam, Bu. Terus kalau malam 8 jam, Bu. Ibu berapa kali keramas dalam seminggu Bu? 5 kali, Bu. 5 kali. Kalau ganti pembalutnya Bu? Dalam sehari itu 3 kali, Bu. 3 kali. Kedelapan yaitu menanyakan tentang pemberian ASI, pengalaman menyusui, frekuensi, dan lamanya. Poin ke-9 yaitu menanyakan tentang tanda-tanda bahaya seperti kelelahan, sulit tidur, demam, nyeri atau merasa panas pada waktu BAK, sembelit, hemoroid, sakit kepala yang terus-terus, nyeri abdomen, dan cairan vagina, dan lain-lainnya. Apakah Ibu ada merasakan kelelahan, sulit tidur,
demam atau nyeri saat buang air kecil, Bu? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Selanjutnya masuk pada pemeriksaan fisik, yaitu jelaskan kepada ibu tentang pemeriksaan yang akan dilakukan. Yang kedua yaitu mempersilahkan ibu ke kamar mandi untuk BAK, kemudian menganjurkan ibu naik ke tempat tidur dan ganti pakaian. Baiklah, Bu, saya sudah selesai untuk melakukan anamnesa kepada Ibu. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik kepada Ibu. Sebelum untuk melakukan pemeriksaan fisik, Ibu dianjurkan untuk BAK dan ganti pakaian dulu ya, Bu. Ketiga yaitu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir dan keringkan dengan handuk yang bersih. Cuci tangan dengan 6 langkah. Selanjutnya kita melakukan cuci tangan 6 langkah, yaitu lepaskan aksesoris yang ada di tangan. Terus sisingkan dengan baju sampai siku. Baiklah. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik, maka observasi tingkat energi dan keadaan emosi ibu pada kunjungan, seperti menilai tingkat kesadaran ibu dan keadaan emosional ibu. Bu, karena Ibu sudah melonggarkan pakaian, silakan duduk dulu ya, Bu. Sebelumnya apakah ada Ibu merasakan kelelahan, Bu? Tidak, Bu. Silakan berbaring, Bu. Sebelumnya, lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, tekanan darah, nadi, suhu, dan pernafasan. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan TTV terlebih dahulu. Baiklah, TTV Ibu normal. Terus selanjutnya pemeriksaan nadi. Nadi Ibu normal. Terus Selanjutnya, lakukan pemeriksaan pada bagian muka dengan mengidentifikasi adanya tanda anemis, preeklamsi atau eklamsi postpartum, dengan infeksi muka, warna kulit muka, dan pembengkakan apakah udem, daerah wajah, dan kelopak mata. Kedua yaitu konjungtiva, pucat atau tidak. Ketiga yaitu sklera, iterik atau tidak. selanjutnya pemeriksaan pada muka. Saya akan periksa apakah muka Ibu udem atau tidak. Permisi ya, Bu. Lihat ke atas, Bu.
ke bawah. Selanjutnya Pemeriksaan leher dilakukan dengan cara palpasi, yaitu ada kelenjar limfe dan kelenjar tiroid. Kelenjar limfe yaitu meletakkan ujung jari kedua tangan di kelenjar dan meraba apakah ada benjolan atau tidak. Kelenjar tiroid yaitu meletakkan satu jari di kelenjar tiroid dan ibu dianjurkan untuk menelan. pemeriksaan pada bagian leher. Angkat ya, Bu. Coba menelan, Bu. Normal. Selanjutnya Melakukan pemeriksaan payudara, yaitu apakah simetris atau tidak, nilai kondisi puting susu, lakukan perabaan searah jarum jam untuk memastikan tidak ada bendungan ASI atau saluran ASI yang tersumbat. Inspeksi payudara, pengeluaran kolostrum, ASI, pus atau darah, apakah terdapat kemerahan, udem, puting lecet. Palpasi yaitu ibu tidur terlentang dengan lengan tangan kiri dan lengan tangan kanan ke atas secara sistematis. Lakukan perabaan payudara sebelah kiri sampai aksila, lalu ulangi satu pemeriksaan yang sama pada bagian kanan. Perhatikan apakah ada benjolan, pembesar kelenjar getah bening, abses pada payudara, kemudian kaji nyeri tekan pada payudara ibu. selanjutnya itu pemeriksaan pada payudara ibu untuk apakah simetris atau tidak. Nilai kondisi puting susu, lakukan perabaan searah jarum jam untuk memastikan tidak ada bendungan ASI atau saluran ASI tersumbat. Ibu angkat tangannya, dinilai apakah payudara ibu simetris atau tidak. Payudara ibu simetris. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada payudara. Pertama pada bagian terjauh dulu, yaitu angkat tangannya, Bu. Dilakukan menekan lembut-lembut dengan searah jarum jam Dan sebaliknya. Terus selanjutnya pada bagian kanan, angkat tangannya, Bu. Selanjutnya melakukan pemeriksaan pada bagian abdomen atau pada bagian perut dengan menilai kandung kemih, kontraksi, TFU. Selanjutnya itu melakukan pemeriksaan pada bagian perut ibu, yaitu kandung kemih, kontraksi, dan tinggi fundus uterusnya dari dilakukan pemeriksaan pada bagian perut, yaitu TFU 3 jari di bawah pusat sesuai dengan usia pasca persalinan ibu. Kontraksi ibu normal. Selanjutnya diperiksa kandung kemih, kandung tidak teraba, kandung kemih. Selanjutnya Melakukan pemeriksaan pada ekstremitas atau kaki dengan menilai udem atau tidak, adanya varises atau tidak, dengan menekuk kedua kaki untuk melihat adanya nyeri betis tanda Homan. pemeriksaan pada bagian ekstremitas, diperiksa apakah ada udem atau tidak dan apakah ada varises. Angkat kakinya, Bu. Ibu tidak ada varises, kaki tidak udem. Nah, sebelah kiri dulu ya. Selanjutnya pada kaki bagian kiri. Angkat kakinya, Bu. Tidak ada varises, kaki ibu normal, tidak udem. Terus Selanjutnya pemeriksaan genitalia dengan memberitahu kepada ibu tentang prosedurnya, cuci tangan 6 langkah, gunakan handscoon, dan atur posisi ibu dan menjaga privasi, lakukan vulva hygiene terlebih dahulu, dan nilailah penyembuhan luka laserasi atau penjahitan perineum dengan melihat keadaan luka apakah sudah kering atau masih basah, apakah ada tanda-tanda infeksi. Jika masih ada, maka beri betadine. genitalia untuk mengetahui apakah ada robekan kembali atau bernanah.
Sebelum itu persiapkan alat, pakai handscoon. Ini. Lalu saya akan melakukan pemeriksaan pada alat kelamin ibu. Sebelumnya ibu bisa mengangkat kaki ibu setinggi tangan saya. Sebelumnya kita vulva hygiene dulu. Pertama bersihkan pada bersihkan pada bagian labia mayora terjauh, tuh labia mayora terdekat. Kedua labia minora terjauh dan labia minora terdekat. Terus selanjutnya vestibulum ke anus. Setelah itu dilihat apakah ada robekan pada jahitan perineum. Terus nilai bau dan pengeluaran cairan. Setelah dilakukannya pemeriksaan genitalia, maka beritahu kepada ibu dari hasil pemeriksaan yang telah kita dapat. Baiklah Bu, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan fisik kepada ibu. Itu hasilnya seluruhnya normal. Setelah selesai, maka buka sarung tangan dan letakkan pada tempat yang telah disediakan atau pada larutan klorin 0,5% dan lakukan dekontaminasi alat-alat yang sudah digunakan. Terus selanjutnya buka handscoon dan taruh di 0,5%. Setelah itu, cuci tangan dengan 6 langkah. Setelah selesai, persilakan ibu untuk turun dari tempat tidur dan persilakan ibu untuk duduk kembali ke tempat duduk semula. Ibu boleh duduk, Bu. Selanjutnya, menjelaskan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dan memberikan konseling kepada ibu sesuai dengan kebutuhan ibu setelah dilakukannya pengkajian terhadap ibu. Dan tapi ada ibu mengatakan nyeri, maka ibu harus mengganti celana dalam sesering mungkin, dan saya akan memberikan obat peredam rasa nyeri. Jika ada keluhan silakan datang kembali ya Bu. Baiklah Bu, hanya itu yang bisa saya coba. Ada pertanyaan? Baiklah Bu, terima kasih ya Bu. Baiklah, sekian dari hasil pemeriksaan fisik dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I like your eyes, you look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more the